Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di Agatha TV. Kita sekarang nih kedatangan siapa nih? Kamu tadi undang aja ya? Oke, gimana nih? Tad, gimana kabarnya Tad? Alhamdulillah sehat. Kita panggil Ustadz aja lah, biar lebih lebih dekat. Susah amat ya, padahal gua nggak pakai peci, nggak pakai sorban, tetap aja tuh nempel ya. Itu kan sudah jadi branding. Gitu. Ya. Gimana kabarnya? Sehat-sehat? Sehat. Gimana nih? Kaitannya habis perjalanan jauh nih. Biasa membuang rasa kejenuhan. Terus kerja mulu ya. Tapi kan masih bagus lah, teman-teman banyak nih di masa pandemi ini kan banyak yang kehilangan pekerjaan, betul? Betul. Iya. Alhamdulillah. Sekarang nih kesibukannya apa nih, Tad nih? Untuk saat ini masih fokus di pengelolaan madrasah diniyah di forum FKDT. Forum ya? Forum FKDT yang mengelola lembaga-lembaga pendidikan madrasah diniyah. Oh, Se-Kabupaten Tangerang. Kabupaten. Nah, buat teman-teman Agatha TV ini mungkin masih banyak ya yang masih belum tahu apa sih FKDT tadi apa? Diniyah. FKDT. Nah, kira-kira coba Tad, sedikit kasih gambaran nih buat teman-teman di Agatha TV, apa sih simpelnya atau garis besarnya apa sih FKDT Diniyah itu? Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya sangat berbahagia sekali nih bisa bertemu dengan CS kental saya yang udah lama menghilang di dunia persilatan. Alhamdulillah. Kebetulan lagi tapa ya. Baik, mudah-mudahan sahabat semuanya di pecinta channel Agatha TV dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Dan dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terkait tadi yang ditanyakan oleh sahib saya nih. Jadi gini coy. FKDT itu adalah forum ya, sebuah forum atau wadah organisasi yang menaungi lembaga pendidikan madrasah diniyah non formal ya. Lembaga non formal. Ya. Kalau dulu itu disebutnya sekolah agama. Oh, yang sekolah sore. Iya, sekolah Kalau sore. habis sekolah formal nyambung. Iya. Gitu ya. Jadi sekarang ini karena adanya ya kalau bahasa kerennya itu perubahan era gitu kan, perubahan zaman sehingga ganti nama menjadi Diniyah Takmiliyah gitu. Madrasah Diniyah Takmiliyah. Nah, ini dikelola oleh Forum Komunikasi Diniyah. Yang namanya forum ini ada di tingkat kabupaten, provinsi, juga pusatnya ada. Nah, untuk sekarang nih posisinya kan banyak teman-teman yang masih anak-anaknya yang masih sekolah daring ya. Ya. Tapi kan udah mulai ada yang masuk ya. Ada yang masuk, alhamdulillah. Dari peranan FKDT ini tersebut nih, apa nih sekarang nih jalannya ataupun gerakannya gimana nih dengan kondisi sekarang lagi kondisi masih pada di rumah ya, sekolahnya belum maksimal tuh gimana? Apa masih jalan apa gimana? Ya karena sifatnya lembaga madrasah diniyah ini kaitannya dengan pengajian ya. Artinya dengan pendidikan agama yang mana diniyah ini tetap mengikuti aturan yang diberlakukan oleh pemerintah secara kondisional ya. Artinya kondisional itu di berbagai tempat yang sifatnya memang itu kategori zonanya zona merah ya kita mengikuti kan gitu. Nah, kalau memang zonanya masih zona hijau gitu, artinya masih fleksibel bisa melakukan tatap muka berjalan. Nah, itu pun juga jadi sebuah kekhawatiran ya sebetulnya, dilema juga. Kenapa? Karena yang namanya ilmu agama kalau kita melihat anak-anak sekarang ya artinya belajar dari ilmunya nanti Google kan ini nanyanya khawatir nanti salah persepsi salah pemahaman nggak kena kan gitu. Makanya sebenarnya kan ya kalau kita tanya seberapa penting nih ya, kalau kita tanya seberapa penting, nah menurut lu tadi nih berapa persen pentingnya dari pendidikan agama ini untuk basic yang masih dasar ya, untuk anak-anak masih dasar gimana ya, seberapa penting lah, karena kita melihat kebutuhan pendidikan agama anak-anak seusia SD ya. Terutama kita mengelolanya usia SD, kita kelola itu yang awaliyah ya, sekolah SD. Padahal MDT itu memang ada 3 tingkatan. Ada awaliyah, ada wusto, ada ulia.
Nah, kalau awaliyah ini adalah usia SD. Nah, kita melihat begitu kurangnya pendidikan pembelajaran agama di SD, sehingga dengan kalimat takmiliyah inilah adalah untuk penyempurnaan pendidikan agama secara spesifiknya agar kita bisa membantu ya pihak dari sekolah dasar tersebut untuk memberikan pemahaman dan dasar-dasar ilmu agama kepada siswanya Siswa ya. agar tujuan yang memang dibuat oleh Kabupaten Tangerang yang religius ini Iya. kena melalui forum ini gitu. Targetnya Kan gitu. Jadi membantu pemerintahan juga, membantu pemerintahan Kabupaten Tangerang untuk menciptakan generasi yang religius. Iya, betul. Gitu. Nah, sekarang posisi lo tuh ini sebagai apa nih di FKDT? Alhamdulillah saya sekarang dipercaya sebagai sekjen. Wih, sekretaris jenderal. Nah, kalau jenderal tuh hormat Udah ya. tinggi nih pangkatnya, udah jenderal. Gimana tuh, gimana coba ceritain sedikit. Iya, jadi ketika memang jadi orang biasa itu enak ya, banyak kerja ya. Ah, iya. Ketika mendapatkan Daripada sebuah nggak ada tanggung kerjaan. jawab. Ini sangat luar biasa. Bahkan unik ya, kadang-kadang saya jadi cemohan teman-teman juga kalau di sekretariat itu. Kenapa tuh? Oh, katanya saya Pudin nggak pernah pulang-pulang tuh di sekretariat aja. Nggak pernah cari anaknya apa sama bininya. Mungkin pindah rumah. Kemarin aja sekali ada tugas itu udah standby. Ya namanya tanggung jawab kan Iya, ya harus betul, sudah dilaksanakan. jadi Makanya kewajiban. iya, makanya sekarang ini kita mencoba moto di dalam forum komunikasi dinia ini, ataupun ada satu label yang kita gunakan, bendera Abdi Dinia. Kita ini masuk ke dalam Abdi Dinia ini dengan moto Khodimul Ummah. Apa Kita itu? melayani umat. Oh, Kita melayani umat. Makanya peranannya ini sangat apa ya? Saya pikir perjalanan ke sini semakin luar biasa kan itu. Artinya FKDT memiliki 3 peranan penting di dalam madrasah dinia ini. Yang pertama, peranannya itu sebagai motivator. motivator ya. Ya, bahasa sederhananya gini. Di dalam pengelolaan lembaga madrasah dinia, kadang pengelola ini atau kepala lembaga ini juga mengalami pasang surut motivasi ya. Semangat. Iya, semangatnya Iya. naik turun. Iya, karena sederhananya yang contoh realnya aja di lapangan gitu. Ya namanya orang tua pasti ingin anaknya pinter ngaji kan. Ya. Pasti ingin bisa ngaji kan, ingin menjadi anak yang soleh. Soleh. Tapi kadang-kadang perhitungannya minta ampun. Cuman kadang-kadang bapaknya bukan soleh, makanya makanya ingin menjadi anak soleh dia langsung, saya kecewa, bapak saya bukan soleh. Ya jadi gitu. Kadang memang tuntutan orang tua itu kepada lembaga madrasah dinia ini sangat tinggi. Iya. Ya, artinya anaknya harus bisa ngaji, anaknya harus jadi anak yang soleh. Tapi tadi ada satu keunikan ya, satu keunikannya adalah ketika tuntutan itu diberikan kepada kepala lembaga ataupun madrasah ini, nah ini sih keperhatiannya yang kurang. Dari sisi apa? Ya namanya guru mengajar dititipin anak ya perhatian lah kan gitu kan. Oh. Nah ini yang membuat nyes gitu kan. Iya. Namanya perut kan nggak bisa. Gue paham. Gak gitu kan. Wah kebiasaan Iya, kosong mah gimana mau fokus. Tapi itu unik ya. Ya. Itu keunikannya. Satu, makanya kita berperan untuk memancing motivasi para pengelola lembaga MDT ini. Berarti kalau untuk dari respon anak-anak masih pada mau ya? Alhamdulillah di Kabupaten Tangerang ini untuk pendidikan madrasah dinia ini cukup tinggi sebetulnya ya. Berarti maksudnya minat daripada nih bocil-bocil nih, bocah-bocah masih mau. Masih mau. Walaupun sekarang Iya. di era digital ya, apa-apa handphone mungkin 30-40% anak-anak sekarang sudah keracunan HP ya. Ya begitu. Mungkin Itu tantangan bagi kami ya, sebetulnya, itu tantangan. Karena pada dasarnya mereka itu tidak apa ya, tidak seolah-olah tidak membutuhkan guru sekarang. Karena Tinggal browsing cari, tadi ya. Google. Iya. Nah ini kalau agama dibalikin ke Google, Repot. Takutnya salah persepsi ya itu. tafsirannya yang Iya. akan berubah, dan itu yang merubah, Nah, pemahaman tentang garis apa dasar Basicnya, agamanya kan basicnya, gitu. Ini basicnya. bahaya kan itu. Iya. Yang kita coba untuk menjembatkan itu. Yang kedua juga peranan dari FKDT selain memotivasi juga sebagai fasilitator. Karena pendidikan dinia ini juga kita memiliki kurikulum ya. Oh, ada kurikulumnya. Ada kurikulumnya. Makanya kita mengajarkan di pendidikan dinia ini 7 mata pelajaran. Apa Hanya aja 7 tuh? mata pelajaran. Pertama, kita mengajarkan Al-Qur'an, Al-Hadis, akidah,
akhlak, sejarah kebudayaan Islam, bahasa Arab, fikih. Ini dasar semua kan. Berarti tanpa apa ya, tanpa mungkin disadari basic untuk mondok juga ya. Iya. Jadi sebelum mondok mungkin di situ Betul. dulu tuh ngelotokin lah, baru kita pas mondok nggak celongap-celangap. Bahkan daya tarik anak diniyah ke pesantren tuh tinggi dibanding dengan anak yang tidak diniyah. Yang tidak mengenal sama Tidak sekali mengenal ya. sama sekali. Kenapa? Udah minder duluan kali ya gitu. Nah, saya Iya, pasti. punya santri yang sekolah madrasah diniyah itu rata-rata ketika dia keluar dari madrasah diniyah tertarik dengan pondok pesantren. Makanya saya ini sangat memicu sekali tadi pengelola pondok pesantren dari santrinya ini akan mendapatkan respon yang positif yang bagus daripada peserta didik diniyah. Iya. Gitu. Karena kan basicnya dia udah megang. Udah Jadi megang. kalau Udah gua paham. mondok nih, kayaknya ilmu gua bisa lebih tinggi karena rasa penasaran Iya. itu tumbuh ya. Beda mungkin dengan yang hanya sekolah umum yang mana mata pelajaran 1 minggu agama mungkin hanya sekali ya. 2 jam pelajaran. Hanya 2 jam dalam 1 Paling minggu. banyak, iya, 2 jam Berarti pelajaran. cuman bismillah doang nurunnya. Ya mungkin bismillah juga nggak kelar. Iya. Jadi alhamdulillah selain daripada itu pula ya fasilitas yang kita coba untuk memberikan pemahaman kesetaraan pendidikan juga kepada guru-guru melalui peningkatan sumber daya manusia kan. Ini paling penting juga. Iya. Artinya metode yang dulu yang digunakan guru-guru mungkin ngajar ya sekedar ngajar. Nah, sekarang ini banyak metode-metode baru yang dikenalkan kepada guru-guru. Apalagi di saat pandemi ya. Iya. Artinya dikenalkan bagaimana memiliki guru-guru diniyah yang backgroundnya pesantren. Ini diajarkan bagaimana dengan IT, Iya, pegang dengan teknologi. ya. Dengan teknologi. Nah, kendala-kendala apa aja nih yang selama ini ada di forum kan ya sebagai sekjen tadi, nemuin kendala apa aja nih Tar? Ya kalau kendala sih banyak ya, kalau kendala pasti ada gitu. Artinya yang paling utama tadi motivasi dari guru-guru yang harus kita benar-benar pacu. Ya. Karena kendala yang terbesar itu ketika guru ini udah mengeluh, udah memperhitungkan kebutuhan. Ya. Ya ini tanda kutip kita langsung belak-belakan aja ya. Duit. Nggak usah lama-lama. Langsung aja duit. Ya intinya kan ke situ ya. Iya, intinya ada perhatian di sana, tapi itu bukan menjadi tolak ukur tujuan sebetulnya. Tidak, kalau ya. jiwanya memiliki jiwa Abdi, pendidik diniyah, abdi diniyah, itu ya tadi apa namanya? Tinggal respon aja ya. Tinggal dalam artian respon dari mungkin kalau kita mengharapkan bantuan ataupun dari pusat belum ada ya mungkin tadi dari orang tua anak-anak. Ya, Sebetulnya dari situ bisa kan? sebetulnya bisa, Kayak cuman mungkin sedikit cerita zaman gua dulu ngaji tadi ya. Bahasanya iuran listrik. cuman paling gede guru diniyah itu paling gede itu 100-200 ribu sebulan. Sebulan. Ya yang penting Itu dari lembaga ya. Itu rata-rata dibayar sama Allah. Iya, itu yang paling dituju itu adalah tadi mengharapkan ridha Allah. Insya Allah asal kuat. Nah, juga samping itu juga alhamdulillah kita mendapatkan perhatian juga dari Kabupaten Tangerang, dari pemerintah Pemda ya, pemerintahan daerah. Kita tahun ini saja sudah alhamdulillah mendapatkan tunjangan kinerja guru. Oh, sudah ada. Sudah ada. Ini kategorinya ya, maksudnya ya kalau mungkin untuk dari guru ada yang honorer atau yang ini ya. Ini udah masuk dinas pendidikan atau enggak? Gimana itu? Nah, ini kita yang Kementerian Agama. Mau masuknya Kementerian Agama. masuknya Oh, berarti Kementerian Agama. bukan dari dinas pendidikan ya? Bukan. Oh. Kita jadi FKDT ini pun termasuk mitra kerja daripada Kementerian Agama. Jadi kita membantu di mana diniyah ini masuknya kalau di Kementerian Agama itu kamarnya kamar PD Pontren. Oh, begitu. Nah, Jadi kita sebagai mitranya jadi untuk membantunya ya. membantu karena mengelola begitu banyak lembaga se-Kabupaten Tangerang ya kewalahan sebetulnya kan gitu. Cuma karena adanya forum ini akan lebih mempermudah baik data segala macam kerjaan, data guru, data siswa itu bisa dibantu melalui forum. Ya, untuk kembali lagi ke basically tadi ya tadi ya. Untuk anak-anak yang mau sekolah diniyah ini ya. Awalnya itu kan mereka kan hanya ingin dari orang tua kan tadi tujuannya supaya punya anak soleh soleha itu kan ya. Pinter ngaji, Nah, kan, pinter ngaji gitu sholat. kan. Nah, kita arahkannya kemana nih untuk mungkin daerah Belarajan nih untuk setiap
ada berapa titik di sini di Balaraja sekitar deh? Ya, ya kebetulan juga saya yang memegang wilayah Kecamatan Balaraja. Di Balaraja ini ada yang di MDT Tarbiyatul Ibtidah Iya. di Jaha Pasir, Iya, ada Pasir. yang di MDT Salsabila nih di Mandiri, Iya. ada MDT Fauzul Mubin di Ciapus, ada MDT Asmaul Husna Lobang. Jadi kategorinya kan ada 13 yang aktif Yang aktif ya. lembaga di Kecamatan Balaraja ini. Nah, kalau mungkin untuk daerah-daerah yang lain ingin buka ataupun ingin ngadain sekolah ini gimana tuh? Ya, ketika ingin mendapatkan ini terutama ini syaratnya harus sudah berjalan ya. Iya. Artinya udah ada kegiatan madrasah diniyahnya dan memang harus punya izin operasional. Oh, ada Harus izin. terdaftar di Kementerian Iya. Agama. Nah, untuk memfasilitasi itu kami dari forum akan membantu Oh, untuk bisa mendapatkan izin operasional dari Kementerian Agama. Nanti orang Kementerian Agama pun akan melihat lokasi. Ya, artinya layak atau tidaknya mendapatkan izin operasional. Nah, untuk tenaga didiknya sendiri nih ataupun untuk guru-gurunya nih, gimana itu? Apa dia memang untuk keinginan sendiri ingin mengabdi atau emang dari lembaga memang menyiapkan apa gimana tuh? Ya kadang kalau madrasah diniyah ini kan sifatnya banyak dengan sistem kekeluargaan ya. Ya artinya tadi ketika harus mengambil tenaga pengajar dari luar, ini Iya. beban yang cukup berat ya, Iya. tanggung jawab yang berat bagi lembaga gitu. Iya. Tapi alhamdulillah kadang ada aja yang siap berapapun karena giroh jihad Iya, untuk mengembangkan ilahi kalimatillahnya udah muncul gitu. Salah satu jalan dakwah juga ya. Gitu aja mungkin. Makanya saya harapkan ya terutama di Kabupaten Tangerang ini bagi lembaga-lembaga madrasah diniyah yang belum terdaftar di Kementerian Agama ataupun belum ada di database FKDT yang mau segera untuk mengurus izin operasionalnya. Oh, itu tinggal urus izin aja ya? Iya, karena tiap kecamatan ini ada ketuanya, ketua rantingnya, ada ketua PAC-nya. Untuk Balaraja siapa nih? Kebetulan saya Wih, untuk memegang wilayah sekalian Balaraja, juga ya. gitu. Sekiannya juga. Luar Jadi biasa untuk ini mana? di Sukamulianya ada semuanya se-Kabupaten Tangerang yang tiap kecamatan itu ada pengurusnya. Bisa tanya-tanya kemana nih arahnya ya, mana orang FKDT nih, saya mau urus izin operasional MDT Iya. gitu. Nah, kalau untuk kantor ataupun tempatnya sendiri untuk daerah Balaraja ada? Nah, Untuk lembaganya ini nih. kalau untuk tingkat PAC ya, Iya. untuk tingkat PAC tiap tingkat kecamatan ya sebetulnya Belum ada. belum ada yang bisa kami pakai untuk menjadi sekretariat. Tapi kalau yang tingkat kabupaten sementara ini kita mengontrak dulu di salah satu lokasi di Kawidaran. Artinya supaya memang hanya untuk bisa mengcover gitu kan kerjaan saja untuk sementara. Harapan sih ya mudah-mudahan bisa mendapatkan bantuan buat sekretariat FKDT gitu. Berarti Jangan ini- banyak-banyak, kalau sebanyak-banyak 5 lantai aja gitu. Itu sih. Ini 5 lantai ke atas apa ke bawah? Ke atas lah. Emangnya cacing tanah namanya. Ya, ini nih sekarang nih apa nih? Perhatian apa yang diharapkan untuk pemerintah pusat ataupun daerah nih dari FKDT nih? Perhatian apa nih yang ingin disampaikan? Mungkin aspirasi lah ya. Iya. Yang jelas kami sudah sangat berterima kasih ya. Sudah sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah maupun pusat gitu kan, maupun provinsi yang memang saat ini memberikan respon yang alhamdulillah positif ya. gitu ya. Walaupun memang belum menyeluruh gitu. Kayak tunjangan guru aja misalnya bukan misalnya, artinya memang terjadi itu yang baru mendapatkan 150. Sedangkan guru yang ada di database kami itu sudah 1.200 guru. Nah, artinya masih jauh ya. Tapi mungkin sedang proses. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sudah coba mengajukan, nanti kita menjadi fasilitator dan juga menjadi koordinator ya, memberikan koordinasi kepada pemerintah baik di daerah maupun di pusat bahwa di FKDT Kabupaten Tangerang ini
masih banyak guru-guru yang Ya, belum belum mendapatkan diperhatikan, haknya lah ya. belum diperhatikan ataupun belum mendapatkan haknya. Ini Nah, harapannya tetap itu aja kita, aja. harapannya semoga kita lebih diperhatikan. Ya, amin. Kita udah diperhatiin nih, Iya. udah lebih diperhatikan kan gitu. Iya. Nah, udah berapa tahun nih Tad untuk tergabung di organisasi ini? Saya tergabung pertama di KKMD namanya sebelum FKDT itu. Oh, sebelum berubah jadi Iya, KKMD. Di Ah. KKMD saya tahun 2007. Nah, itu ketika di KKMD banyak kisah-kisah pilunya. waduh. Berapa jam nih kira-kira Bang? Jadi ketika saya mulai mengabdikan diri ke dunia, ini kisah pilu saya nih. Iya. Saya ngajar di lembaga yang formal, Oh, yang resmi nih. yang resmi ceritanya Iya. nih. Saya sambil gitu kan, sambil di dunia gitu, sambil di formal. Nah, di satu waktu saya suruh milih Hmm, dunia apa lembaga ini gitu kan. apa di rumah? Enggak, bukan. Enak aja. Lembaga yang saya ngambil Iya, itu ya. Artinya lembaga formalnya kan. Iya. Saya pikir-pikir ya entah kenapa lah. Panggilan Panggilan hati, panggilan jiwa gitu kan. Tidak memilih yang ada uangnya. luar biasa ini. Ini ada gajinya nih, Iya. formal makan sebulan sekali. Iya. Ini nggak ada gajinya. Iya. Nggak jelas gajinya. Iya. Kan. Saya pilih itu. Nah, kemudian ada lagi teman datang nawarin lagi yang di formal. Iya. Negeri statusnya. Wih, mantap ini. Pokoknya udah mantep lah. Iya. Gitu. Berjalan waktu sama juga ujung-ujungnya. Suruh milih juga. Milih lagi. Memang nggak bisa jalan dua. Sebetulnya kegiatan di organisasi ini nggak terlalu padat gitu ya. Ah. Tapi wallahualam mungkin Iya. terlalu sayang dengan saya gitu ya. Iya. Jangan kemana-mana. Iya. Ini kembali. Saya punya gaji honor waktu itu 800.000. Di dunia ini nggak ada ukuran segitu. Paling gocap Iya. sebulan. Pilihlah sama saya. Saya tetap di dunia. Iya. Tahun Mungkin 2010. kalau kata apa ya? Kalau kata hobi mah, ya emang jalurnya dipengen di situ. Mungkin gitu, Ya. udah jalurnya, ada Iya. torekohnya ke situ. Iya. Kejadian lagi seperti itu, ngajar lagi yang begitu aja. Akhirnya saya udah ketika saya mengabdikan diri di dunia. Terjadi KKMD 2015, terjadi 2010 KKDT. Berubah lagi namanya tuh dari KKMD KKDT. Kemudian 2015 ya. Ganti lagi. Di 2015 ini ketika perubahan kepengurusan ini FKDT lahirnya FKDT ini 14 April tahun 2012. Nah, hanya kita satu uyunan, satu organisasi, satu forum di dalam FKDT gitu. Malah sempat terjadi ini juga sebetulnya sempat terjadi gesekan-gesekan. Tapi karena memang alhamdulillah seluruh lembaga pendidikan dinia dan guru-gurunya ingin ada persatuan, Iya. lahirlah FKDT ini sampai sekarang. Berarti 8-9 tahun ya? 9 tahun. 9 tahunan ya lumayan ya. 2007, sekarang 2021. 2007. 2007. 2007. Berarti sekian. Orang bingung saya Gua juga nggak gitu. bisa gitu. Ada yang bisa gitu nggak? Oke. Pokoknya dari belum beruban ya, belum berjenggot sampai udah beruban berjenggot, baru bercucu juga belum sih. Berarti ini kesimpulannya buat teman-teman di Agatif ini Tad nih. Ya. Untuk para orang tua mungkin apa nih saran-sarannya untuk yang orang tua yang punya anak yang ingin di agamanya nih? Ya terutama sebagai orang tua, saya pun orang tua gitu. Iya. Harus bisa melihat masa depan anak. Tantangan sekarang ini luar biasa. Media bahkan media sudah mulai mempengaruhi kehidupan anak-anak kita. Kemudian juga pemahaman-pemahaman yang saat ini sedang banyak diberitakan, radikal segala macam. Ini jangan sampai nanti ketika anak kita gede ini pemahaman Islam ya salah gitu. Artinya kehilangan rahmatan lil alaminnya. Nah, Khawatir ikut gerombolan-gerombolan yang tidak jelas. Gitu. Iya. Makanya kepada orang tua semuanya yang ada di rumah, kalau anak-anaknya belum masuk ke madrasah ini ya, harapan kami masukan itu pun harapan ibu juga sih. Sebab yang untung juga ibu nanti kalau anak bisa ngaji, sholatnya rapi, ya, bisa mendoakan orang tua terutama nih. Wah, apalagi kan subhanallah. pas saat maaf itu ya pas orang tuanya meninggal kan bisa baca Yasin. Coba kalau nggak bisa ngaji pakai MP3. Muhammad diundang. Ya enak juga. Udah sekarat kan.
Itulah jadi Iya. keuntungan akan terasa lah bagi orang tua gitu. Itu kesimpulannya itu tadi ya. Itu ya. Jadi harapan jangan sampai gara-gara perubahan zaman ikut berubah akidahnya gitu. Iya, Jangan ya. iya. Apalagi berubah pemahaman tentang ilmu agama. Udahlah, agama nggak penting. Alhamdulillah min zalik kan seperti Iya. itu. Yang penting apa sekarang? Apa? Ini yang nggak jelas, makanya saya bingung juga. Iya. Agama itu penting. Penting. Kan? Penting Mungkin kan? kan kebanyakan kan mungkin tidak, kalau kata ini mah dia nggak kayak makan cabai agama itu ya. Mungkin masih kecil mah dianggapnya hanya untuk yang penting lu bisa ngaji, bisa sholat. Iya, Tapi kan kita nggak tahu di masa tuanya seperti apa. Itu kan bekal juga entar. betul. Ya, pasti punya anak juga nih. Kata anaknya, "Pak, ajarin ngaji." Kata bapaknya dalam hati, "Gua aja nggak bisa ngaji." Nah, itu. Jadi nyasanya Pas dulu nanti kan. Nah, bisa nggak? enggak sih. Oke, untuk teman-teman di Agatha TV nih, sedikit besar ya. Alhamdulillah nih manfaatnya nih dari Ustadz nih. Tadi sedikit sharing apa itu FKDT ya Dini ya. Untuk apa ya, untuk kemajuan atau dalam artian untuk anak-anak kita nanti supaya basic agamanya nih kokoh, kuat dan tidak terpengaruh dengan tadi ya Iya. media-media luar yang sedang mempengaruhi Terutama itu ya, terutama dari media-media ya, aplikasi-aplikasi ya. Ini terutama aplikasi Aplikasi yang joget-joget. TikTok joget. Aduh. ya. Ya kalau dipakainya kebaikan sih bagus saja kan gitu. Kalau untuk Kalau promosi, untuk promosi, ya, kalau iklan misalnya ya. kayak kita nih misalnya ya, saya selain di forum komunikasi dunia ini ya sebagai sekjen juga saya punya usaha ini apa digital gitu kan, punya usaha di online Iya, gitu. kalau untuk biar Itu buat iklan nggak masalah, Masalah. ya. Ini pakai joget-joget kan, artinya apa? Jadi Pakai jilbab, iya kan? Bawah nggak? Bawah, tadi lengkungannya kelihatan Iya. kan gitu. Nah itu sebetulnya amal jariah dosa kan. Nah ini yang harus kita waspadai sebagai orang tua, anak-anak kita ya, dari media, dari aplikasi-aplikasi yang berbau pornografi dan lain sebagainya, ini harus kita jaga. Dibatasi juga kalau bisa ya. Ya, dipantau lah, dipantau seperti itu, karena ini akan merusak juga. Ya, salah satu caranya dengan pendidikan madrasah diniyah takmiliyah, itu solusinya. Oke, Insya Allah. Ustadz, makasih nih Oke, udah siap. nyempetin waktu datang ke sini nih. Insya Allah kita bikin part 2 lebih mendalam lagi nih, kita bahas tentang agama. Perlu Bisa loh, penting. muncul nggak dalam-dalam, tapi bisa nimbul lagi. Nah, kalau saya sih ringan, ente. Udah dalam, nancep. Bisa gaya batu doang. Oke, terima Oke, kasih. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Agatha TV. Oke, baik teman-teman semuanya, terutama kepada para pengurus DPC FKDT Kabupaten Tangerang bersama seluruh anggota FKDT, pimpinan lembaga. Dukung terus channel Agatha TV dan jangan lupa subrek, like and comment ya. Semoga Agatha TV makin maju dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.